Bapak Ibu, setiap kali pembelajaran kita selalu berikhtiar bersama-sama, berkomitmen bersama-sama untuk menjaga rules. Ya, rules ini adalah aturan main kita selama kita belajar sehari ini atau bahkan selama 4 hari ini, gitu ya. Nah, rules ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ya, rules ini juga usahakan pakai di perusahaan, Bapak Ibu boleh gitu. Hai karyawan saya sekalian, kita ini mau meeting ya. Sekarang ini, mulai hari ini, karena perusahaan kita ini sudah hijrah, dulu perusahaan jahiliyah, sekarang perusahaan yang insya Allah memiliki akidah. Ini perusahaan berakidah, maka mulai hari ini kita harus tetapkan rules. Wah, bacakan rulesnya, sampaikan adab-adabnya, gitu ya. Karena perusahaan Bapak Ibu itu harus mencerdaskan orang, harus mencerdaskan karyawannya, harus mengajak bagaimana caranya perusahaan ini sebagai kapal besar yang sama-sama pada akhirnya nanti kita akan berlabuh ke surga bareng-bareng. Itu perusahaan itu adalah alatnya. Jadi perusahaan itu adalah alat untuk bagaimana cara supaya kita perusahaan ini ya, kapal ini mampu mengantar kita ke surga. Banyak nggak di sana, di luar sana perusahaan ini yang sebenarnya kalau kita telisik ya, setelah belajar di MTR, ternyata dia ini mengantarkan kita ke jurang neraka. Banyak nggak? Banyak atau banyak? Banyak. Contohnya apa Bu perusahaan yang seperti itu? Hah? Satu. Ya, enggak cuma sekedar aja. Yang lain-lain juga. Kalau kita buka usaha ini gimana? Oh, kopi. Apa lagi? Perusahaan-perusahaan yang ternyata justru dia mengantarkan kita ke neraka ini seperti apa perusahaan itu? Oh, diskotik ya? Oh, iya. Kayak pernah dengar ya kata-kata itu dulu ya. Kalau kita sekarang bikin usaha, izinnya gampang keluar nggak? Bikin usaha gitu, izinnya gampang keluar nggak? Supaya cepat keluar gimana kita? Kok lancar sekali Bapak ngomongnya gitu Bapak ya? Kayaknya udah menjiwai betul gitu ya. Itu dulu ya, sekarang sudah enggak kan ya? Oke. Oh, enggak ada bedanya. Enggak lah gitu ya. Ada Bapak Ibu yang siap memantaskan diri. Oke, angkat tangan kirinya. Oke, tangan kirinya digoyang-goyang. Oke, terus goyang-goyang, fokus tangan kiri, goyang-goyang. Ikutin perintah saya. 1, 2, 3, ketika saya katakan, ketika saya perintah langsung Bapak Ibu lakukan saat itu juga. Digoyang lebih kencang lagi. Oke. Pegang dagunya, dagu. Pegang dagu Pak, dagu. Nah ya, dagu ya. Pak, dagu ya. Semua ya. Ya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Oh, belum fokus. Karena kenapa? Oh, belum lunas. Saya nggak bilang loh ya. Artinya apa? Manusia itu cenderung mencontoh apa yang dilihat dibanding yang kita katakan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen karyawannya powerful, Bapak Ibu harus memperlihatkan itu. Harus dilihat. Anaknya pengen nurut, Bapak Ibu harus perlihatkan. Teladan bagi anak di rumah. Ya, ini tadi saya biasanya setiap subuh saya berusaha Bapak Ibu ngaji sama anak-anak itu habis sholat subuh di masjid, anak-anak nunggu di rumah di musola, terus kita ngaji. Ngaji itu nggak banyak, masing-masing 2 ayat aja. Setelah itu baca artinya, terus dipreteli artinya apa maksudnya. Nah ini karena saya di luar kota, jadi saya cuma bisa video call aja tadi. Gitu. Kurang lebih kita itu akad jam 5 sampai jam 7 pagi setiap hari. Jadi kalaupun keluar kota ya kita harus mencari solusi supaya jalan apa yang harus saya lakukan. Jadi kita ini kadang-kadang mencari pembenar, betul atau betul? Iya, mencari pembenar, mencari enaknya saja gitu ya. Bapak Ibu, itu dalam rangka untuk memantaskan diri kepada Allah. Kita berusaha saja Bapak Ibu memantaskan diri, belum tentu itu dijamin masuk surga. Ya, apalagi kalau tidak. Iya kan? Jadi tugas kita memang setiap hari harus memperbaiki diri, Pak. Ya namanya anak-anak umur 10 tahun, kadang bosan, kadang dia sudah nggak fokus, ya nggak apa-apa, tapi terus dilakukan. Awalnya itu berat Pak, awalnya berat, tapi setelah terbiasa, justru kitanya yang belum di musola, dia sudah di situ duduk gitu. Nah jadi ternyata apa? Ketika kita melakukan itu terus, justru yang belajar bapaknya. Baca 2 ayat. Ada Al-Quran itu Bapak Ibu yang lengkap dengan munasabahnya ada riwayat ayat ini diturunkan, terus hadis-hadis yang berkaitan. Itu ada Al-Quran yang komplit seperti itu.
ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa beli, cari ya di online banyak. Baca ayatnya, Arabnya, baca artinya, lalu baca ulasannya di bawah. Oh, itu luar biasa, Bapak Ibu. Kemarin ada tuh jawaban, kemarin siapa yang nanya yang memiliki 200 karyawan? Yang katanya punya karyawan 200 keluar, terus mereka ini ada yang punya utang gitu. Siapa yang nanya ya kemarin ya? Mana? Ah ya, itu ada Pak. Itu ada Abu Qatadah itu pernah bertanya sama Rasul. Lalu Abu Qatadah menjelaskan gini, apabila engkau membebaskan utang-utang saudaramu, niat ikhlas karena Allah, maka nanti di yaumul akhir itu ya, Allah itu akan jadi kan pembelaan di akhirat itu kan kalau enggak Rasul, puasa, Al-Quran. Cuman itu aja yang bisa bela kita nanti di padang mahsyar di yaumul akhir. Gak ada lagi pembelaan. Nabi pun ya cuma satu, hanya Rasul aja. Nah, satu lagi tuh Pak, orang yang membebaskan saudaranya dari utang itu. Itu dia dapat garansi nanti di yaumul akhir itu akan diangkat oleh Allah itu. Makanya kita ini semenjak di MTR jadi sadar, oh ternyata utang ini akadnya sosial. Selama ini utang ini kita udah taunya akadnya bisnis. Kamu utang berapa? 10 juta. Besok berapa gantinya? Ya. Pasti kita mengharap lebih itu. Karena kita itu taunya utang itu akad bisnis. Padahal di dalam Islam diajarkan utang itu akadnya sosial, tolong menolong. Nah, lalu perbaiki lagi. Sekarang ini utang ini bukan utang seperti yang dicontohkan Rasul, sudah lain lagi ceritanya utang sekarang. Nah, disitulah dakwah kita Bapak Ibu sedang berjalan saat ini, dan mudah-mudahan melalui tangan Bapak Ibu sekalian ini, wasilah Bapak Ibu sekalian ini, Indonesia ini orang-orangnya nggak punya utang semua. Bayangkan ketika seluruh umat Muslim di Indonesia ini nggak punya utang, luar biasa, Pak. Dan Bapak Ibu punya peran di situ. Siap mengambil peran? Berapa persen?